Allahumma salli ala Muhammad. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, walau annana, dan walaupun seandainya annana, sesungguhnya kami, nazzalna, menurunkan kami, ilaihim, kepada mereka kaum musyrikin, kaum kafirin, al malaikatah, malaikat-malaikat, untuk menjadi saksi bahwa kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Bahkan wa kallamahumul mauta, Allah menurunkan kepada mereka wa kallamahumul mauta, bisa berkalam, bisa bercakap-cakap orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati bisa bersaksi kepada mereka bahwa benar lu, bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu memang nabi, memang rasul. Ini lu buktinya aku. Alhamdulillah aku diselamatkan tatkala sakaratul maut, diselamatkan, dibimbing oleh kanjeng Nabi Muhammad, dituntun oleh kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun orang yang sudah mati didatangkan kepada mereka untuk berkata kebenaran, mengucapkan kebenaran, tetap mereka tidak beriman. Wa hasarna alaihim kulla syai'in qubula. Wa hasarna, dan Allah kumpulkan alaihim, atas mereka, kulla syai'in, setiap keinginan mereka dikabulkan oleh Allah, kubulan, di hadapan mereka, dikabul oleh Allah. Apa yang menjadi keinginan mereka dikabul oleh Allah, diwujudkan oleh Allah. Ingin kaya, dikayakan oleh Allah. Ingin sukses, disukseskan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Maka liyu'minu, tidak ada mereka liyu'minun, beriman mereka, tetap tidak beriman. Walaupun semuanya sudah dikabul, keinginannya sudah dikabul, sudah diwujudkan oleh Allah, tetap tidak beriman. Illa ayyasha Allah, kecuali ayyasha Allah, sungguh menghendaki siapa Allah, walakinna aktsaruhum yajhalun, akan tetapi aktsaruhum, kebanyakan orang-orang musyrik, kebanyakan orang yang mental musyrik, kebanyakan orang yang mental kafir, yajhalun, biji mereka, bodoni mereka, ketok bodoh mereka. Padahal mereka paham, padahal mereka mengetahui. Kenapa mereka kok biji? Karena ada sifat sombong di dalam jiwa mereka. Makanya kita hindari sifat sombong, karena sifat sombong tidak akan menghantarkan kita kepada keselamatan, kepada kebahagiaan, kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. آمين. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik lima razaqtana waj'alna mahbuba fi qulubi ibadika wa aziza bi uyunihim waj'alna wajha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalin ya hasanal fi alih ya qa'im bil zawal ya mawdi' bil mithal falakal hamdu wal minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astawfi minkum lidai wa nuruhu dalilul qalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala man bihi wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am 109.
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Sadaqallahul azim. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna nazzalna ilaihimul ikatu dengan ngaji. ilaihimul malaikatu wa kallahumul maut Wa kal وكلمهم الموتى mau tahu وكلمهم الموت wa kal وكلمهم الموت وحشرنا wa kal وكلمهم الموت wa وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billah, dan bersumpah qasam mereka billah, demi Allah, jahda aimanihim, dengan sungguh-sungguh aimanihim, sumpah mereka, la in ja'atuhum, sungguh jikalau datang kepada mereka ayatul la yu'minunna biha, ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, yaitu mukjizat, la yu'minunna biha, sungguh akan beriman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, innamal ayatu indallah, sesungguhnya apa-apa ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, yaitu mukjizat, indallah, itu semua di sisi Allah. Wa ma yusmirukum, dan apakah mengetahui kalian, annaha, sesungguhnya mereka, idza ja'at, ketika didatangkan mukjizat-mukjizatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi tatkala ayat ini turun, ini kejadiannya pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad disowani, didatangi oleh kaum musyrikin yang tambung-tambung, yang ngeyel-ngeyel, yang sok bodoni, yang pijik pikirannya, datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad, minta bukti secara konkret, secara nyata, sebagaimana mukjizat-mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat-mukjizat itu hal yang ngetren pada masanya. Contohnya pada masa Kanjeng Nabi Musa, yang ngetren pada saat itu adalah ilmu sihir.
Diberikan kepada kanjeng Nabi Musa oleh Allah mukjizat berupa tongkat, dan tongkat itu menandingi ilmu sihir dari pengikut-pengikutnya Fir'aun. Ngetren pada saat itu ilmu sihir, ilmu sulap, ilmu hipnotis. Sedangkan tongkatnya kanjeng Nabi Musa bukan sihir, bukan hipnotis, tapi mukjizat dari Allah. Minta bukti seperti itu. Di zamannya kanjeng Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin minta bukti nyata seperti kanjeng Nabi Musa bisa merubah tongkatnya jadi ular, bisa memecah lautan, bisa tatkala dipukul ke batuan yang besar memancarkan 12 mata air. Minta bukti konkret. Kemudian mereka mencontohkan juga mukjizat yang diberikan kepada kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Yang ngetren pada saat itu adalah pengobatan, ilmu kedokteran ngetren pada saat itu. Mukjizat yang diberikan kepada kanjeng Nabi Isa yaitu bisa menyembuhkan orang yang buta, sekali usap matanya langsung bisa melihat seperti sedia kala. Bahkan orang mati oleh kanjeng Nabi Isa berkat mukjizat yang diberikan oleh Allah, orang mati bisa hidup kembali. Minta konkret, minta bukti konkret seperti zaman nabi-nabi sebelumnya. Padahal pada zamannya kanjeng Nabi Musa, pada zamannya kanjeng Nabi Isa, mereka tetap dalam kekafiran, mereka tetap dalam kemusyrikan. Bahkan pernah kanjeng Nabi Muhammad mukjizatnya bisa membelah bulan purnama dibelah oleh kanjeng Nabi Muhammad. Mereka paham itu, tapi ketok-ketoknya nggak paham, bodoh nih, picik pikiran mereka. Hati-hati apabila ada jiwa-jiwa seperti jiwa-jiwa kaum musyrikin picik melihat kebenaran, menutup matanya tatkala melihat kebenaran, membungkam mulutnya tidak menyuarakan kebenaran. Hati-hati, di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa kesirikan. Hati-hati, di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa kekafiran, menutup hatinya dari petunjuk Allah, menutup hatinya dari kekuasaan Allah, menutup hatinya dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu mukjizat yang diberikan kepada para nabi. Sedangkan Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat terbesar bagi umat kanjeng Nabi Muhammad. Tatkala itu di Jazirah Arab yang lagi ngetren adalah syair, pujangga, difestivalkan, dilombakan syair-syair mereka. Bagi mereka yang menang pada saat itu, syairnya akan digantungkan di Ka'bah sebagai penghormatan. Turunlah Al-Quran, bukan syair, tapi memang kalamullah. Mukjizat yang terbesar yang diturunkan oleh Allah, yaitu diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad, diturunkan kepada umat kanjeng Nabi Muhammad. Maka syukurilah, maka bersyukurlah kita dijadikan oleh Allah, dijadikan umat kanjeng Nabi Muhammad.
jauh jarak kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad, sekitar 15 abad yang lalu. Namun Allah pilih kita, Allah jadikan kita, Allah pilih kita untuk bisa menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita harus bersyukur. Kita ini termasuk umat terbaik yang dilahirkan ke alam dunia, karena kita termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad, beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummah, kalian ini adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas. Kenapa kok sebaik-baiknya umat? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Semua itu dilandasi atas keimanan kepada Allah. Landasi semua itu atas keimanan kita kepada Allah. Jangan tiru orang-orang yang punya mental kafir. Jangan tiru orang yang punya mental musyrik. Makanya kita harus introspeksi diri. Dikhawatirkan di dalam diri kita terdapat jiwa-jiwa kesyirikan, terdapat jiwa-jiwa kekafiran, menolak petunjuk dari Allah karena faktor kesombongan, merasa diri lebih alim dari orang lain, merasa diri lebih tinggi pangkat derajatnya daripada orang lain, merasa diri kita lebih kaya daripada orang lain, sehingga menolak kebenaran yang datang kepadanya. Karena ustadznya yang menyampaikan kiri, datang kepada orang yang kaya, ustadznya kiri, nggak patek ya. Yang datang kepada orang yang lebih tua, seorang anak muda, nggak patek direken lakon sopo, anak kemarin suri kok ngajar aku ya. Lakon sopo awak musik kiri ini. Kalau awakmu wis sugih lho, lebih sugih dari awakku lho, monggo ngajari aku. Pangkatmu lho, nggak jadi apa-apa, nggak jadi RT, nggak jadi RW, mau ngandani aku. Lakon sopo. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, termasuk kita pun tatkala punya jiwa-jiwa yang seperti itu, lakon sopo mau ngajari aku, lakon sopo mau menasihati aku. Tanda-tandanya di dalam jiwa orang yang seperti itu terdapat jiwa-jiwa kesombongan. Lakon sopo mau ngajarin aku yuk, lakon sopo mau ngandani aku yuk, lakon sopo. Tandanya orang yang berkata seperti itu termasuk orang yang sombong. Ingat, orang yang sombong tidak akan pernah bahagia di dunia maupun di akhirat. Tidak layak masuk surganya Allah apabila di dalam jiwa seseorang terdapat sederok sifat sombong. Ingat ya, tidak akan pernah bahagia orang yang di dalam jiwanya terdapat setitik sifat sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Gimana? La yadkhulul jannah gimana? Oi, kok dicatat tok ae? Oi. Gimana baca? Gimana? Dibaca. Yo, dibaca.
Kok dicatat tuh? La yadkhulul jannah. Ayo. Yang lain. Hati-hati. Diulang-ulang ayat-ayatnya Allah, tidak mancep di dalam hati, hati-hati. Di dalam hati kita terdapat jiwa-jiwa kafir. Sudah diulang-ulang, disampaikan berulang-ulang, tapi tidak membekas seperti air menetes di atas daun talas. Hati-hati, terdapat jiwa-jiwa sombong di dalam hati, menolak kebenaran, menolak petunjuk dari Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak layak masuk surganya Allah, tidak layak bahagia siapa orang yang di dalam jiwanya terdapat setitik sifat sombong. Enteng, mengentengkan, meremehkan. Hati-hati, sifat sombong. Masih ada pantas-pantasnya orang yang kaya menyombongkan diri di atasnya orang miskin. Sudah miskin, sombong pula, double, jahlun murakkab, kebodohan yang menumpuk, yang sempurna. Jiwanya miskin, jiwanya bodoh, namun sok-sok pinter, gemeter namanya. Dirubah budaya membacanya, dirubah budaya membaca, belajarnya dirubah. Kalau masih pancet seperti itu, ulang aja. Wa aqsamu billahi, dan bersumpah kosa mereka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang dihidup. Billahi, demi Allah, jahda aimanihim, sungguh-sungguh sumpah mereka. Yo ketok yo tapi enggak iyo. La in ja'akum, sungguh jikalau datang kepada mereka, ini kata mereka, ayatul la yu'minunna biha, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya Allah berupa mukjizat, la yu'minunna biha, sungguh akan beriman mereka kepada Allah. Kata orang musyrik, kalau didatangkan kepada mereka bukti-bukti konkret berupa mukjizat seperti nabi-nabi sebelumnya, seperti tongkatnya Kanjeng Nabi Musa, seperti mukjizatnya Kanjeng Nabi Isa, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menghidupkan orang yang mati. La yu'minunna biha, sungguh akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, ketok yo tapi enggak iyo ya. Kul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka wahai Kanjeng Nabi Muhammad, innamal ayatu indallah, sesungguhnya apa-apa berupa mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah, indallah, itu milik Allah, bukan milikku, kata Kanjeng Nabi Muhammad. Miliknya Allah. Jadi mukjizat itu miliknya Allah. Terus ada sahabat nyeletuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mbok yo dikei mawon, mbok yo diberikan saja biar terbukti. Kalau terbukti mereka kan akan beriman. Terus keterusan ayat ini, kelanjutan ayat ini, wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minu. Tahu dari mana kalian? Sesungguhnya tatkala mukjizat itu didatangkan kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman.
Jangan kemeru. Tahu dari mana awakmu itu? Kok memastikan tak kala dibuktikan mukjizatnya, ayat-ayat kekuasaannya Allah, terus mereka beriman. Tahu dari mana? Datang tak kala miskin, setelah dikayakan, dimintain kekayaan kepada Allah, apakah mereka beriman? Bertambah keimanannya? Belum tentu. Bahkan kebanyakan tatkala yang datang kepada kanjeng Nabi Muhammad yang kiri-kiri kemudian dikayakan oleh Allah, kebanyakan dari mereka kufur nikmat kepada Allah, sombong, tak punya apa-apa, dikasih wedus, diramu wedusnya setelah banyak beribu-ribu kambingnya, dimintain zakat saja oleh Rasulullah, gak mau, harus dipaksa. Tetap tidak akan beriman kalau mentalnya mental kafir. Innal ladzina kafaru, Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diberi bukti nyata, dikasih bukti nyata, nasihat, masukan, tetap mereka tidak akan beriman. Sama saja, diberi masukan, diberi nasihat, tidak diberi nasihat, tetap mereka tidak beriman. Hati-hati. Kalau mental kafir bersemayam di dalam jiwa kita, hati-hati. Bukti seperti apapun, tetap mereka tidak akan beriman. Bagaikan air menetes di atas daun talasnya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Dan ingat, nuqallib, qalbi, balik, bolak-balik. Yang membolak-balikkan hati Allah. Wa nuqallibu, dan Allah balikkan afidatahum, fuad mereka, hati tingkatan ketiga. Fuad, hati tingkatan ketiga. Tingkatan yang pertama basiro, tingkatan yang kedua dhamir, tingkatan yang ketiga fuad, tingkatan yang keempat sir, tingkatan yang kelima latifah. Allah yang membalikkan afidatahum, hati fuad mereka, wa absaruhum, juga Allah yang membalikkan basirahnya mereka. Kebenaran dipandangnya sebuah kesalahan, sebaliknya kemaksiatan dipandangnya sebuah kenikmatan. Hati-hati. Makanya kita sering selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta keteguhan kepada Allah, minta keteguhan hati kepada Allah, agar hati kita jejak di atas kebenaran, di atas agamanya Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Kama lam yu'minu bihi awwala marratin, dibalikkan hati fuad mereka, dibalikkan hati basirah mereka. Kama, sebagaimana, lam yu'minu, tidak beriman mereka bihi kepada Allah, awwala marratin, seperti pertama kali mereka tidak beriman. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa nadharuhum, dan Allah membiarkan mereka jarnois, sakarbis, fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka, di jarno. Apa yang terjadi? Ya'mahun, mereka kebingungan, mondar-mandir ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, munyer karpe diri. Ya, dibiarkan di jarno oleh Allah.
dalam kesesatan, dijarno dalam kebingungan. Hati-hati, kalau orang sudah bingung, malah kesesatannya tambah parahnya. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, walau annana, dan walaupun seandainya annana, sesungguhnya kami, nazzalna, menurunkan kami, ilaihim, kepada mereka kaum musyrikin, kaum kafirin, al malaikatah, malaikat untuk menjadi saksi bahwa kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Bahkan wa kallamahumul mauta, Allah menurunkan kepada mereka wa kallamahumul mauta, bisa berkalam, bisa bercakap-cakap orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati bisa bersaksi kepada mereka bahwa benar lu, bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu memang nabi, memang rasul. Ini lu buktinya aku. Alhamdulillah aku diselamatkan tatkala sakaratul maut, diselamatkan, dibimbing oleh kanjeng Nabi Muhammad, dituntun oleh kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun orang yang sudah mati didatangkan kepada mereka untuk berkata kebenaran, mengucapkan kebenaran, tetap mereka tidak beriman. Wa hasarna alaihim kulla syai'in humulah. Wa hasarna, dan Allah kumpulkan alaihim, atas mereka, kulla syai'in, setiap keinginan mereka dikabulkan oleh Allah. Kubulan di hadapan mereka, dikabul oleh Allah. Apa yang menjadi keinginan mereka dikabul oleh Allah, diwujudkan oleh Allah. Ingin kaya, dikayakan oleh Allah. Ingin sukses, disukseskan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Maka liyu'minu, tidak ada mereka liyu'minun, beriman mereka, tetap tidak beriman. Walaupun semuanya sudah dikabul, keinginannya sudah dikabul, sudah diwujudkan oleh Allah, tetap tidak beriman. Illa ayyasha Allah, kecuali ayyasha Allah, sungguh menghendaki siapa Allah, walakinna aktsaruhum yajhalun, akan tetapi aktsaruhum, kebanyakan orang-orang musyrik, kebanyakan orang yang mental musyrik, kebanyakan orang yang mental kafir, yajhalun, biji mereka, bodoni mereka, ketok bodoh mereka. Padahal mereka paham, padahal mereka mengetahui. Kenapa mereka kok biji? Karena ada sifat sombong di dalam jiwa mereka. Makanya kita hindari sifat sombong, karena sifat sombong tidak akan menghantarkan kita kepada keselamatan, kepada kebahagiaan, kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Koreksi diri, dikhawatirkan di dalam jiwa-jiwa kita terdapat jiwa-jiwa sombong. Walaupun hanya setitik saja, tidak pantas kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan surga lambang dari kebahagiaan, sedangkan surga lambang dari keselamatan, sedangkan surga lambang dari kesuksesan kita. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya Allah yang beriman, yang bertakwa, sehingga di akhir hayat kita, di akhir kehidupan kita, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wafat, meninggal, mati dalam keadaan husnul khotimah dengan melafalkan la ilaha illallah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al
hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.